Jadi untuk part 3 ini tidak terlalu rumit ya, karena kita hanya akan duplikat saja atau copy, jadi lebih simpel lah. Dan part 3 inilah yang akan digunakan untuk semua user, sehingga nanti mereka bisa melihat rekap kehadiran mereka masing-masing. Oke, jadi ini yang tadi ya. Jadi kita pilih ke icon kita, kemudian pilih ke My Apps. Nah, ini adalah My Apps yang kita buat tadi. Kalau bisa dilihat ini adalah bagian admin ya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk yang bagian user. Caranya kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih copy. Nah, kemudian di sini untuk adminnya ini saya ganti dengan kata user gitu ya. Jadi biar bisa membedakan, dan kemudian kita pilih copy app. Oke, sekarang sudah selesai, kita tinggal customize. Di bagian user ini tidak banyak yang kita ubah, hanya penampilannya saja. Kalau tadi di bagian admin kan kita memang perlukan kita perlukan data scan, karena device itulah yang digunakan untuk men-scan. Tetapi kita tidak berikan akses men-scan ini untuk guru ataupun karyawan masing-masing. Sebab kalau mereka bisa men-scan, maka mereka bisa men-scan di mana saja. Sementara device yang kita gunakan itu hanya untuk digunakan di kantor saja. Hanya satu device saja yang bisa men-scan. Dan email yang kita masukkan sebagai admin tadi. Nah, kita akan ubah ini supaya tidak ada menu scan-nya ya. Jadi kita masuk ke menu UX. Oke, kita fokus di sini dulu. Di bagian scan dulu ya, ini di bagian scan. Nah, di data scan ini kita klik data scan, kemudian kita jadikan dia sebagai table saja. Nah, seperti ini. Jadi hanya bisa melihat datanya, tetapi tidak bisa melakukan scan. Kemudian kita bisa melakukan sortir. Contohnya di sini ya, sortir gitu. Kita mau sortir sebagai apa? Tanggal dulu gitu kan. Ataupun tidak perlu sortir, kita pilih yang grup saja. Di grup kita pilih tanggal dulu. Jadi pada tanggal sekian tuh siapa saja yang melakukan scan gitu kan. Kemudian selain tanggal kita bisa menambahkan lagi contohnya nama gitu kan. Jadi kalau kita klik tanggal, siapa saja yang melakukan scan, di situ ada semuanya. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Selanjutnya di bagian bawah untuk displaynya tidak ada masalah, biarkan. Behaviornya biarkan, semuanya biarkan, dan kita tekan simpan. Nah, sekarang di bagian data scan itu para user tidak bisa melakukan scanning sendiri, jadi hanya untuk melihat datanya saja. Jadi nanti pada tanggal berikutnya, contohnya 228 gitu, nanti akan bersusun di bawah ini. Dan kalau melihat detailnya tinggal klik saja. Nah, nanti akan ketahuan nih guru 1 scan pada sekian, guru 2 scan pada jam sekian gitu. Ada detailnya, atau klik di sini. Nah, di sini kalau tampil tuh akan ada fotonya berikut dengan semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian data user juga kita harus edit ya. Bagian data user. Nah, di bagian data user kita pilih yang mana, data scan, ini data user. Nah, di sini apa yang kita perlu edit? Kita pilih ke menu data, kemudian pilih data user. Nah, di data user ini kan kalau admin itu bisa mengedit ya, bisa mengedit fotonya atau menghapus atau mengganti. Nah, sementara kalau untuk user itu kita kasih akses hanya untuk update saja. Jadi tidak boleh menambah dan tidak boleh menghapus, hanya boleh update. Contohnya ini guru tidak bisa karena kita ambil datanya dari Excel ya. Jadi kalau ini bisa mengganti jabatannya, ataupun menghapus atau mengganti foto mereka sendiri bisa gitu. Jadi kita simpan. Sudah. Jadi kalaupun nanti akan ada data masuk dari admin, si pengguna ataupun user ini pun akan mendapatkan data yang sama persis. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, tinggal kita bisa atur contohnya tampilannya seperti itu ya. Mau galeri kah, mau tabel dan sebagainya. Dan ini juga nanti kalau diberikan kepada pimpinan, contohnya kepala sekolah juga begitu kan. Jadi mereka dapat diketahui siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Kepala sekolah juga dapat langsung mengetahui. Karena kepala sekolah juga kita berikan akses yang sama dengan pengguna tersebut.
Baik, sekarang kita akan memberikan akses bagaimana mereka bisa mendownload ataupun menggunakan aplikasi ini. Nah, caranya itu di bagian security. Oke. Karena kita hanya mempunyai batas untuk 10 pengguna, sementara kita perlukan banyak guru, mungkin karyawan dan pegawai. Jadi kita tidak bisa share lebih dari 10. Kecuali kita copy berbagai banyak gitu ya. Kemudian per bagian tuh ada 10 guru itu. Tapi untuk bisa membagikan itu kita cukup ini require sign in ini kita off saja ya. Kemudian jadikan data ini sebagai public dan ini kita jadikan insecure dan kemudian kita save. Oke. Lalu bagaimana cara sharingnya? Cara sharingnya ada klik di sini ya, tanda plus ini. Kemudian copy share link. Nah, copy share link itu ada dua jenis. Kalau hanya untuk diakses melalui browser, tinggal pilih yang ini, tinggal copy aja ini. Nah, kalau untuk yang edit, kita kasih yang paling atas. Nah, kita kasih yang install link saja. Ya, jadi mereka akan mendapatkan link, kemudian ketika diklik akan diminta untuk menginstal AppSheet-nya. Dan setelah itu AppSheet-nya akan langsung bisa digunakan di handphone masing-masing. Tetapi mereka hanya bisa melihat datanya dan mengupdate fotonya. Selebihnya tidak bisa. Tidak seperti yang admin tadi, bisa men-scan, bisa mengedit, bisa menghapus datanya ataupun menambah dan sebagainya. Nah, yang kita bagikan cuma ini saja. Kita klik ini, kita copy, kemudian kita bagikan ya. Kita bagikan ke email ataupun ke WhatsApp grup. Kemudian mereka akan install semuanya. Dan itu tidak apa-apa, banyak juga tidak apa-apa. Melebihi 10 juga bisa. Seperti itu. Jadi untuk yang tahap 3 ini simple ya. Kita cukup copy, kemudian kita edit sedikit supaya mana yang bisa diupdate dan mana yang tidak bisa diupdate itu mereka hanya bisa melihat begitu. Kalau data scan ini kan, oh iya sorry, ini masih ada tambahnya ya. Kalau masih ada tambahnya berarti ini nggak apa-apa. Ini nggak apa. Kalau ada tambahnya seperti ini berarti kita masuk UX, kemudian kita pilih data scan. Oh sorry, masuk ke data, kemudian ke data scan. Nah, di sini kita jadikan read only juga. Nah, sekarang tanda plusnya hilang. Hanya bisa melihat baik di bagian data user maupun di data scan. Jadi intinya kalau mau mengedit di bagian data ya. Kemudian nanti pilih yang read only. Begitu juga dengan ini. Tapi kalau untuk yang data user kan supaya bisa mengganti fotonya kita jadikan dia update. Tapi tidak bisa menambah. Lah yang bisa menambah karyawan, guru, petugas, pegawai dan sebagainya itu adalah admin. Sekarang kita save. Selesai dan selanjutnya kita tinggal bagikan, copy link, kemudian kasih link yang bagian install. Sehingga kalau sudah diinstal nanti akan jadi aplikasi di setiap handphone guru masing-masing dan bisa melihat datanya mereka. Apakah tanggal sekian sudah scan, apakah sudah in, sudah out, atau bahkan tidak melakukan sama sekali. Disinilah link yang kita bagikan. Oke, jadi itu saja, komplit sudah. Nah, kita membuat aplikasi kehadiran untuk guru dan karyawan. Tentu saja masih banyak ya, masih banyak cara lain, kemudian masih banyak modifikasi yang perlu dilakukan ataupun banyak juga tutorial-tutorial yang berbeda. Tetapi intinya fungsinya mungkin ada kesamaan seperti itu. Jadi silahkan merujuk kepada video-video lain untuk memperkaya aplikasi ini sehingga lebih efektif untuk digunakan. Begitu. Terima kasih telah menonton dan memberikan dukungan kepada channel saya ya. Jadi yang belum itu silahkan berikan subscribe, kemudian like dan boleh juga untuk di-share supaya lebih bermanfaat kepada orang banyak ya. Bagi yang sudah download, terus dukung channel ini, download itunya ya, data source-nya tadi. Insya Allah ke depan saya akan membuat tutorial-tutorial lain yang lebih bermanfaat. Jika ada masukan, tulis di kolom komentar atau saran dan kritik. Jika tidak suka, boleh juga untuk di-dislike. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.